gambar setiap halaman lalu kita cekat bergerak sedikit-sedikit. Nah, itu cara kerja video, tapi dalam bentuk foto yang banyak. Nah, namanya frame rate. Kenapa saya singgung mulai dari akar-akarnya dulu? Supaya teman-teman paham bagaimana terciptanya video. Kemungkinan kalau ada kesalahan pemutaran, ini akan menjadi dasar pengetahuan kenapa ini bisa tidak terputar, ya. Mulai dari frame rate itu satunya adalah frame per second. Frame per second adalah jumlah gambar dalam 1 detik. Jadi kalau ada 60 gambar, 60 foto dalam 1 detik, itu namanya 60 fps. Jadi semakin banyak fps itu semakin halus. Kalau dia 24 fps itu ya 24 foto per 1 detik. Jadi semakin halus, semakin berarti membutuhkan banyak foto dalam 1 detik. Ini per 1 detik ya, per 1 second. Nah, yang kita gunakan apakah Samsung atau iPhone itu rata-rata 60 sampai 120 gambar per detik per 1 frame ya. Ada 120 saking cepatnya, saking halusnya. Tetapi kenyataannya di film layar lebar itu cuma 24 fps. Tidak, yang lebih live itu lebih nyaman ditonton itu ternyata tidak harus halus. Nah, jadi kalau iPhone ada sampai 120 fps, kita rata-rata kalau di HP sekarang itu 30 fps. Tapi yang paling nyaman itu ada 24 fps. Termasuk Facebook itu dikonversi menjadi 24 fps. Kalau kita mengupload 120 fps, 60 fps, pada saat diupload di Facebook, di Instagram itu 24 fps. Karena nyaman ditonton di angka seperti itu. Nah, kenapa fps itu penting? Dia akan freeze begini ya. Ini freeze, utuh gambarnya tidak berbayang. Kalau cuma 15 fps, kalau yang ada pernah ketemu di zamannya VCD, itu VCD cuma 15 fps. Makanya agak kasar dan patah-patah. 25 fps itu ada DVD, 30 fps itu ada di HP, dan 60 fps itu menggunakan video Tron. Itu memang agak halus ya. Ini kelebihannya ini supaya tidak patah-patah. Nah, kenapa pada saat kita gelap menggunakan HP yang mengambil gambar tiba-tiba berbayang? Ya, mengambil gambar sudah noise itu bintik-bintik, tiba-tiba berbayang juga, lambat orang bergerak, ada berbayangnya. Karena sensor mendeteksi terlalu gelap, tugasnya itu mengurangi gambar, tetapi mengurangi gambar untuk mendapatkan cahaya terang. Resikonya adalah tinggal 20 fps, 15 fps sampai 10 fps. Makanya patah-patah. Karena tinggal 1 detik itu tinggal 8 foto, makanya patah-patah tuh. Sisanya kalau ada bayangan itu namanya motion, supaya bisa digabungkan foto satu yang sedikit itu foto yang mestinya foto 1, foto 2, foto 3, tangannya bergerak begini, banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 60. Tapi karena kamera kita yang tidak mampu menangkap gambar yang terlalu gelap, akhirnya 1, 2, 3. Nah, yang menghubungkan gambar 1, gambar 2, yang 3 ini itu motion, makanya ini jadi bayangan. Nah, itu yang terjadi pada saat kita pengambilan gambar. Jadi pesannya adalah jangan upayakan mengambil gambar tidak dalam keadaan gelap. Ya, apakah lagi itu penting, upayakan nyalakan lampu. Kalau tidak, tunggu siang. Kalau perlu lagi, kalau ini harus gelap, pindahkan ke sana yang ada cahayanya. Nah itu ya, ini lebih ketat di situ karena kita butuh cahaya. Kamera hanya mendeteksi cahaya. Ya, semakin terang cahaya itu fps-nya semakin otomatis bertambah. Gambar esensi video bagus itu karena fotografi dan storytelling. Nah, harus jelas. Oke, ini sederhana. Kentara exposure-nya. Exposure itu adalah kadar cahaya yang muncul. Jadi kalau terang itu ya exposure-nya tepat. Kalau berlebihan itu over exposure dan under exposure kalau terlalu gelap. Nah, ini yang biasa ditemui. Kenapa ini harus muncul? Saya jelaskan. Normal gambar exposure yang normal itu adalah gambar yang tidak perlu diedit. Tetapi over exposure itu tidak, sebisa mungkin tidak ya. Tidak dihindari, karena gambar yang over exposure itu tidak bisa diedit. Jadi kalau ada gambar kaki putih sekali tadi, langitnya putih padahal aslinya biru, upayakan dulu itu kasih biru. Atau kalau mungkin ada gambar yang tidak muncul teksturnya, kasih muncul dulu teksturnya, karena itu bisa diedit. Kalau gelap, agak gelap itu bisa diedit, dikasih terang. Tetapi kalau sudah terang putih itu tidak bisa dibirukan. Karena metadatanya, data exit dari gambar tersebut itu sudah mendeteksi tidak ada warna di situ. Ya, tidak ada warna. Kalau putih ya putih. Karena sudah terkompresi jadi JPG. Tetapi kalau sudah biru gelap, biru-biru sedikit itu sudah ada informasi metadatanya bahwa biru di situ. Kita tinggal terangin sedikit supaya tidak gelap.
Tapi kalau sudah putih, itu sudah tidak ada. Datanya adalah putih, bukan warna biru. Oke ya? Nah, ada bercerita sebisa mungkin seperti itu, dihindari. Ini tidak bisa diedit karena teksturnya sudah hilang, dia rata aja. Itu kalaupun didropkan cahayanya, kalau diedit, kalau foto atau video diturunkan brightness-nya, itu tetap akan menjadi abu-abu karena dia tidak ada teksturnya. Kalau ada tekstur begini, ini mesti bisa diangkat, ini mesti bisa diturunkan. Tapi kalau sudah overexposure begini, tidak bisa diedit, ya. Jadi kalau ada pilihan, kalau pada saat kita merekam itu ada pilihannya, tekan yang mana, ya. Kalau tidak dibutuhkan backgroundnya, tidak perlu perbaiki background. Tapi kalau kita butuhkan orangnya, kebetulan backlight cahaya terlalu terang dari belakang langit atau cat, tekan gambar manusianya supaya terang kulitnya. Sudah biasa dilakukan itu ya. Kalau motret tekan ki gambarnya supaya fokus exposure-nya itu merujuk pada kulitnya kita. Jadi setelah ini pada saat teman-teman mau motret orang, gelap ki, tekan dulu objeknya, tekan dulu itu gambar kak, ya, di kamera, supaya exposure itu ditujukan kepada kulit kita, dan exposure yang tepat adalah exposure kulit. Nah, oke, ini contohnya. HP bagus, gambarnya bagus. Ya, apakah benar seperti itu? Kalau saya percaya HP bagus, gambarnya bagus. Tetapi membuatnya lebih bermakna itu karena teknik, ya. Ya bisa jadi. Tetapi karena perbedaan kamera satu, kamera mahal, kamera murah itu hanya di tingkat sensor, ya. Di tingkat sensor perbedaannya. Hal yang paling signifikan membuat video menjadi jernih adalah resolusi atau satuannya pixel. Pernah dengar pixel ya? Pixel itu seperti ubin yang kita injak. Jadi satu ubin satu warna, ubin setelahnya itu warna berbeda. Nah, inilah yang kotak-kotak warna ini yang membentuk sebuah gambar. Kita akan lihat, saya ada konten. Nah, ini resolusinya 4000 ke samping, 4000 pixel, 4000 titik kotak, dan ke bawah itu 2000 pixel. Jadi ada 2000 kotak turun ke bawah, itu jumlah total kotak. Jadi jumlah total ubinnya, ya. Kalau pernah kita dengar 4K, 2K, 10p, 7020p, berarti 720 jumlah kotak warna yang ada pada sisi pinggirnya. Nah, seperti ini, ada kontennya. Megapiksel yang besar di smartphone membuat hasil foto lebih bagus. Enggak, kita tidak berbicara kemampuan si fotografernya ya, tapi ini tentang megapiksel yang selalu jadi bahan marketing oleh merek-merek smartphone di sekitar kita. Ya, ada 50, 100, hingga 200 megapiksel. Wow, sebenarnya megapiksel memang menjamin hasil dari foto itu lebih detil saat dicetak, tetapi tidak mempengaruhi prosesi gambar untuk jauh lebih bagus. Misalnya, menjadikan lebih terang dan lebih tajam. Jika kalian membutuhkan gambar besar untuk dicetak, sepertinya memang cocok untuk menggunakan smartphone bermegapiksel yang besar. Nah, terus megapiksel itu buat apa ya? Nah, sebenarnya megapiksel adalah gambar kotak kecil yang tersusun rapi dari jutaan warna yang membentuk gambar. Semakin banyak piksel juga akan menghasilkan banyak titik warna untuk foto itu terbentuk. Namun juga akan menjadikan file foto itu berkapasitas lebih besar. Tapi kalian perlu tahu kalau megapiksel kamera pro seperti DSLR dan mirrorless rata-rata hanya dibekali 12 dan 24 megapiksel. Jenjang kualitas kamera pro seperti DSLR dan mirrorless lebih mengedepankan sensor. Nah, ada banyak jenis sensor yang digunakan dalam smartphone dan selalu saja berukuran lebih kecil daripada kamera profesional. Tingkat kualitas sensor ini membuat kemampuan menangkap gambar di keadaan lebih gelap. Semakin besar sensor, ada satu trik yang membuat diketahui bakal jadi foto megapiksel. Oke, jadi begitu ya. Pixel itu adalah hitungannya, jadi semakin besar pixel, semakin banyak pixel yang berada di pada sensor itu semakin detail karena semakin banyak titik-titiknya. Kenapa foto-foto Nokia waktu zaman 2000-an itu burik? Ya karena mereka hanya dibatasi 800 kali 600 pixel. Jadi hanya 800 kotak ke sana, 600 ke bawah. Jadi memang agak burik. Nah, sekarang rata-rata itu 6000, 8000 pixel ke bawah panjangnya dan 4000 ke samping. Jadi memang agak lebih detail zaman sekarang karena resolusi foto itu sudah besar. Ada satu trik yang membuat diketahui bakal jadi foto bagus. No debat. Ini adalah teori fotografi yang paling umum digunakan oleh fotografer profesional. Rule of third. Rule of third. Rule of third. Rule of third. Aturan ini pun telah
disematkan pada kamera analog dan digital, termasuk kamera smartphone. Terdapat 4 garis dan 4 titik hilang yang menjadi panduan para fotografer. Nah, ada kita Pak. Nah ini ada rule of third, ini sederhana ya. Ini bisa diaktifkan di semua HP. Ini akan memperbaiki semua gambar dan ini kita anut semua fotografer, konten kreator, sinematografer ini dianut dan ini menjadi hukum paling standar di dunia fotografi. Namanya garis kisi kalau di Oppo kalau tidak salah, grid kalau di Samsung, garis bantu kalau di Xiaomi, dan semuanya beda-beda pengistilahnya. Tapi kalau di hukum keilmuannya itu namanya rule of third, ya. Tekan bagaimana garis itu begitu membantu. Garis ini membuat kita memposisikan beberapa objek menjadi simetris ideal. Ini bisa dihilangkan atau tidak ya? Tepat di tengah di hadapan objek. Ini sangat membantu pada saat kita membatasi, mengukur, membuat dia tegak. Selain itu, pembagian 9 Sekalipun dia objeknya tidak harus sebuah benda, ya. Rule of third itu mengatur hal itu semua. juga sangat berguna membuat foto profil Apakah bangunan? atau ekspresi kegiatan manusia. Pakai lagi yang titik hilangnya. Oke ya. Nah, kenapa ada rule of third? Ternyata rumus rule of third itu adalah diatur dari sudah ratusan tahun yang lalu. Ini mulai dari desain grafis, melukis manusia. Ini sudah diatur. Ternyata di 4 titik hilang ini adalah perilaku manusia ketika melihat gambar. Ya, perilaku manusia melihat gambar itu 41%. Mata pertama itu melihat di titik ini, 32% di sini, dan sisanya ketiga dan keempat di sini. Saya lupa formasinya, tapi 41 di sini, 32 di sini, dan sisanya ini dibagi. Ini adalah titik-titik paling rawan dari ini digunakan untuk menempatkan titik atau point of interest. Jadi makanya pada saat kita ambil gambar nanti gunakan rule of third untuk menempatkan titik itu supaya mata kita langsung ke situ. Dan memang gambar-gambar bagus rata-rata ditempatkan di titik-titik ini. Nah, termasuk di sini kebiasaan kita melihat ini dan akhirnya ditempatkan di situ. Dan ini juga membantu kita pada saat mengukur gambar supaya dia lebih simetris ya. Begitu pemandangan garis horizontalnya simpan di sini. Ini yang harus selalu dijaga termasuk pada saat gambar vertikal. Gambar vertikal apakah len atau tanahnya itu dipakai di bawah atau garisnya di bawah ataukah di tengah? Itu yang sangat penting. Kenapa gambar kemiring-miring? Ya karena kita tidak menggunakan rule of third-nya. Nah ini rule of third digunakan pada saat menggunakan menggambar rule of third yang dipakai ya. Di titik ini dipakai juga, di titik ini dipakai untuk menyimpan objeknya, termasuk beberapa perilaku manusia yang selalu melihat ke titik ini, selalu ditempatkan di sini. Banyak rumus ya. Nah, Kalian video pakaian online, foto pakaianmu dengan 3 tips ini. Ini dia tipsnya. Hari ini kita akan memotret model produk pakaian. Karena tema Ramadan, lokasi kita di masjid. Oh iya, kita atur white balance yang tepat untuk suhu cahaya sore ini. ini hanya sampel ya, bagaimana cara mengambil gambarnya. Ini berlaku untuk HP atau mirrorless. Sebaiknya Nah, tapi ada triknya pada saat kita pengambilan gambar. agar proporsi Posisinya kita itu atau posisi kamera yang hitung, bukan gayanya fotografer ya, bukan caranya, tetapi posisinya kamera. Kita wajib memposisikan kamera dengan ketinggian tepat di tengah objek. Itu jika kita tidak membutuhkan waktu. Nah ini dia ya. Kalau kita mau mengambil keseluruhan badan objeknya, kalau dia manusia, tingginya kamera itu berada di tengah. Tingginya kamera itu berada di tengah. Kecuali kalau orang ataukah foto model ataukah formal seperti di sini menjadi 2 objek. Katakanlah di panggung ini ada saya dan ada spanduk. Berarti yang dihitung itu adalah ujung spanduk atas sampai ujung meja bawah. Itu adalah objeknya, ya. Kalau dia maju lagi dan close up berarti pinggir meja sampai ujung spanduk. Berarti ketinggiannya itu adalah dari sini sampai ujung spanduk, berada di tengah-tengah. Nah, begitupun kalau saya berdiri berarti berada di atas perut karena antara ujung kepala dan ujung kaki itu tingginya ada di atas perut. Ini baru ketinggiannya, bukan kemiringan tunduk atau mendongaknya ya. Ini hanya pengantar, walaupun sebenarnya banyak. Nah, ini berdasarkan ketinggian, kita tidak boleh mengambil gambar nunduk atau mendongak.
Jadi setelah kegiatan ini teman-teman pada saat pengambilan gambar jangan ada lagi mengambil nunduk atau mendongak. Kalau mau ambil gambar di bawah, kita yang turun, kamera nunduk. Karena kebiasaan kita ambil gambar begini nih. Ya berdiri Muki. Akhirnya dia culun ya. Akhirnya dia culun. Yang kita lakukan adalah menunduk. Ya, tapi yang sebenarnya adalah diturunkan. Jadi kalau kita sama tinggi, turunkan begini kameranya. Ya, turunkan supaya full. Itu kalau pengambilan gambarnya berdiri ya, berdiri ataukah full satu badan. Nah, ini banyak tapi saya tidak akan bahas terlalu detail seperti ini. Jadi banyak ini membahas tentang ketinggian level ya. Pada saat kita mengambil level tersebut berarti kita agak maju supaya mengambil close up-nya. Dan begitupun kalau ambil keseluruhan kita berada di tengah. Ini hasilnya, croppingnya pada saat ambil seluruhnya itu makin dekat kita akan semakin di atas posisi kamera. Pada saat kita mundur itu kamera HP itu semakin ke bawah. Oke ya, semakin jauh kita semakin, bukan karena semakin jauh kita semakin tetap aja situ, tapi kamera harus turun. Ya oke ya, sesederhana itu. Ini hasilnya juga. Nah, jadinya seperti ini. Pada saat kita ambil gambar dari atas, hasilnya mereka akan culun. Ya, dia kelihatan kecil, karena kita ambil gambar sesuai dengan pandangan orang tua atau orang lebih dewasa. Nah, seperti inilah hasilnya ya. Kita ambil gambar dari atas, dia akan terlihat culun. Tapi kalau kita ambil setara dengan dia akan terlihat dewasa. Ya, kita ambil setara dengan kita ini akan seumuran. Tapi kalau kita ambil gambar dari atas, dia akan semakin culun. Ya, jadi sekali lagi pada saat kita ambil gambar tidak ada lagi yang berdongak. Apapun kondisinya, kamera HP harus tetap tegak. Tidak ada dongak sedikit atau mundur sedikit. Yang kita lakukan adalah menurunkan levelnya. Oke, kalau teknik shoot kita pakai praktik ya. Cara pegang kamera kita akan coba dulu. Kita tolong masing-masing berdiri dan kita akan coba teori itu benar atau tidak dan aktifkan kameranya. Boleh berdiri dulu dan berhadapan. Atau kalau tidak yang bertiga saling foto-foto ya. Mundurkan dulu kursinya. Oke, mundurkan kursinya berhadapan ya. Berhadapan atau saling foto. Nah, sekarang ada yang punya kamera 3, 0,5 atau ultrawide standar dan tele, kita pakai standarnya dulu. Ini karena tidak distorsi. Standar yang paling tengah. Kalau ada 2 berarti yang paling kiri. Kalau ada 3 berarti yang di tengah. Yang di tengah ya, kita pakai yang di tengah. Itu standar ya. Karena yang 0,5 ultrawide itu sangat lebar dan kita membutuhkan agak jauh dan agak ke bawah. Nah, standar, kita ambil gambar full badan. Ibu boleh fotoan sama saya, Bu? Ini cara pegang kamera. Ini macam-macam, ada istilahnya roll over, ada di pengaturan, Tegap, kecuali tegap. Ada di pengaturan, ada garis kisi, kalau Samsung. Nah, kita aktifkan Canon ya, grid-nya. Grid. Di pengaturannya. Mungkin kan ini di luar rasio aslinya gas Banten ada atau ini atas makanya 6 yang pakai mungkin jarinya grid. Oke, nanti saja Bu, akhirnya itu hanya membantu yang di garis kisi. Sekarang kita praktekkan satu badan. Ini kita berhadapan, nanti Ibu sama saya motretnya. Ini satu badan, Ibu memotret satu badan, muncul kaki sampai kepala. Yang diukur itu adalah kalau dari kepala sampai kaki berarti kameranya itu setinggi perut, ya. Kalau full setinggi perut, ya. Jadi biasa kalau kita montir di lapangan, di outdoor, itu kameranya itu menunduk begini, yaitu untuk mendapatkan seluruh badan, ya. Cara menggunakan grid. Kalau tidak bisa pun mundur Ki. Ya, kita yang mundur. Ya, kabel juga kata. Ya, mundur ya, mundur. Ya, sampai dapat betul satu badan, ya. Oke, semua dipraktikkan supaya kita akan paham.
Ya, ya betul. Setinggi perut, setinggi perut. Semuanya dijepret, berhadapan, semuanya dijepret, full satu badan, ambil gambarnya satu badan. Tugas kita hanya menyisakan frame atas, sisanya frame atas sama frame bawah itu sama. Jadi kalau dari kepala sampai ujung sisanya itu sama dengan sisanya di bawah. Ya benar. Ya, sehingga atas dan bawah itu tugas kita dulu ya, paling sederhana. Jarak sisanya kepala sampai di frame sama sisanya kaki ke di frame bawah itu sama ya. Yang sudah potret boleh diperlihatkan. Nah benar, ini karena tidak muncul nggak apa-apa. Ada kegiatan lain juga di sini guys. Ada tadi ini. Nah, ini lagi satu kegiatan ini. Kegiatan pembelian iPhone batik Kabupaten Bone. Hah? Oh, semuanya itu. Nah, tapi enggak dapat itu ilmunya. Hah? Mahal itu ilmunya itu. Sertifikat. Alah, alah. Sini dikit lagi ya. Sini nih lagi. Masih dapat. Nah, jika ada sebentar jam 5 itu. Jam 5. Iya. Jadi Kesini lah nanti. Iya, kesini saja. foto tuh. Bah. Lagi praktek buat kue. Maju sedikit. Nah, ini berlaku foto ataupun video. Yang maju dikit, yang maju dikit. Yang diambil itu di sini sampai di sini. Bukan lagi mundur ataukah di sini. Nah sekarang kita masih tetap berhadapan. Pesertanya langsung Kembali ambil lebarnya, ya. Kamera ultrawide-nya yang paling lebar tadi ada kamera yang paling lebar atau 0,5. Sekarang foto dengan gaya yang dulu pernah kita pakai menggunakan seperti ini. Oke, kalau bisa ya sadar saja bisa. Yang jelas setinggi apa yang bisa kita pakai, tapi keseluruhan badan. Begini kan, begini dulu kita pakai. Nah, coba ambil lagi kok. Tapi seluruh badan. Seluruh badan. Nah, oke, ini culun, ya. Jadi akan culun ya. Ini sudah mulai terbukti kalau ternyata kamera seluruh badan kalau setinggi mata itu culun jadinya. Oke ya. Jadi yang kita lakukan bukan menunduk dan mendorong, tetapi diturunkan ya posisi kameranya. Oke ya. Begitupun nanti kalau teman-teman mau ambil close up, berarti objeknya dada sama kepala, kita yang maju, ya. Kita yang maju, bukan di zoom. Oke, sudah dapat dibentukkan. Nah, ini ada zoom. Perlu diketahui di kamera kita ini menggunakan digital ya, bukan optik. Adapun optik itu ada 3 ya, atau 2 di kamera HP kita. Ini namanya optik nih. Optik 1, optik 2, optik 3. Ini lensa. Ini lensa. Sekalipun ada yang itu tidak berfungsi beberapa optiknya. Tetapi nah, yang menentukan pergantian optik itu ketika optiknya di kamera. Ada 01 itu berpindah kameranya. Nah, aturannya adalah jangan pernah di zoom manual. Jangan di zoom seperti ini, ya. Jangan di zoom manual. Karena itu bukan lagi kerja optik, itu kerja digital. Jangan pernah dipaksa, kecuali terpaksa betul. Tidak ada pilihan lain. Tapi alangkah baiknya kita tetap menjepret
dari 3 pilihan di situ 0,5, 1 atau 3 atau 5 itu tetap diklik situ supaya dia tetap bekerja berdasarkan optik bukan digital. Kenapa? Tadi sudah saya jelaskan setiap foto itu ada frame-nya 6.000 pixel sampai 8.000 pixel itu mentok. Pada saat kita secara manual zoom dari 6.000 itu akhirnya tercrop, ya, akhirnya tercrop. Pada saat kita ngezoom manual, tetapi pada saat kita memindahkan di kamera 0,5 standar atau 0,3 resolusinya tetap sama tetapi berpindah optik, ya, berpindah lensa saja. Resolusinya sama, ya. Jadi jangan kita zoom, boleh di zoom sebaiknya nanti pada saat editing. Nah, itu lebih sederhana, ya. Nah, ini praktiknya kamera level tadi sudah jelas seperti ini. Setiap jenis konten punya gaya shoot masing-masing. Nah, ini yang pada akhirnya kita akan dapatkan setiap jenis konten punya shoot gaya masing-masing. Yang pertama ada drama. Ini begitu kompleks, ya. Semuanya shoot digunakan karena ada detail, ada lebar, ada establish, ada perkenalan, semuanya ada. Jadi drama itu yang tadi ada ultra wide, ada close up, ada extreme close up, itu dipakai semua, ya, drama. Adapun konten yang menggunakan daily vlog, nah ini yang paling sering digunakan. Daily vlog itu bebas mau itu shape atau bergerak itu terserah. Karena itu bukan visual cantik yang mau diperlihatkan, tapi informasi kegiatannya yang mau diperlihatkan. Daily vlog itu bebas, shape tidak masalah. Tapi jangan berpikir bahwa daily vlog itu hanya sekedar kegiatannya saya, kegiatannya kita sebagai kreator. Kemungkinan daily vlog itu lebih semata-mata, mungkin kalau di record teman-teman, daily vlog saya adalah ini lagi kajian. Kita ambil gambar kajiannya itu keseluruhan, lalu ada komentarnya, ada ustaznya, ada peserta liko dan apa saja kegiatannya. Itu menjadi after movie istilahnya. Itu juga daily vlog. Tetapi pada dasarnya karena kita materinya dalam pengambilan gambar itu ada mulai dari handheld. Handheld itu tidak menggunakan apapun. Handheld itu adalah sepenuhnya oleh tangan. Mau itu miring, mau itu dipegang kayak begini, naiknya adalah handheld. Ya, handheld ini. Dan handheld jadi miring sedikit itu apa ya? Yang hari ini yang paling familiar di TikTok itu adalah pengambilan gambar menggunakan handheld, tangan langsung. Ada long shoot yang tadi, long shoot itu 0,5 lebar dan menggambarkan semuanya. Ada POV itu mewakili mata. POV, jadi mewakili mata. Point of view-nya saya sebagai siapa? Point of view sebagai apa biasanya? Point of view sebagai mahasiswa. Point of view sebagai pengacara. Point of view sebagai siswa SD. Posisinya itu. Jadi kamera itu mewakili siapa dia. Dia berjalan gini, itu POV-nya tuh. Kalau jalan ke sini itu POV tuh. Ya. Bagaimana rasanya menjadi seorang, ya, itu POV, point of view-nya. Zooming sering digunakan dan time lapse biasa kalau disimpan itu sebagai tambahan gambar. Kalau misalnya dia mau masak lalu dipercepat namanya time lapse. Kalau dia bergerak namanya hyperlapse. Oh ya, jadi ada di HP itu namanya, kalau di HP apa sih sebenarnya, rentang waktu. Kalau kita rekam dia disimpan terus dan hasil rekamannya itu dipercepat itu namanya time lapse. Kalau bergerak namanya hyperlapse. Dan metodenya sama tapi bergerak, itu namanya hyperlapse. Lalu pengambilan gambar traveling ada, ya ini paling kompleks juga, ada semuanya metode diambil, ya. Kalau traveling, lalu ada edukasi. Nah ini yang paling minim karena seperti tadi close up ada tadi, ya, yang kita menggunakan lensa standar dan itu hanya sebatas perut sampai ujung kepala. Nah, ini tercrop. Ini kesalahannya adalah objeknya hanya di kepala. Kesalahannya adalah objeknya di kepala, ya. Padahal sebenarnya itu sampai di perut. Nah, tapi karena memang mungkin basicnya bukan fotografi, ya kendalanya adalah tidak memunculkan semua badannya. Nah, apa yang terjadi? Frame yang kosong di atas itu benar-benar blank, tidak ada informasi. Kosong tuh, tidak. Sekalipun ngobrol kita tidak membutuhkan informasi itu terkait dengan apa yang dibawakan. Close up, dan kalau Anda perlu kita detailkan menggunakan lensa tele atau lensa makro. Yang lensa makro itu ada lensa ketiga, ya, atau 0,5 atau nomor 3 atau 0,5 ada di kamera. Nah, selanjutnya ada konten mukbang. Nah, ini bisa dipraktekkan.
Jadi konten mukbang itu menggunakan ultrawide. Kalau teman-teman ada ultrawide-nya 0,5-nya, coba kita praktekkan ya, 0,5. Jadi standar 0,6. Standar ya, standar. Coba ada yang lebar ya. Nah, coba ini boleh buka ini. Nah, ini boleh nih. Ibu kalau 0,5 itu 0,5 untuk mukbang itu citranya adalah seolah-olah makanan kita itu besar sekali. Jadi pengambilan gambarnya itu dekat sekali dengan makanan, ya. Oke, sekarang bisa saya kayak gini aja nih. Jadi pengambilan gambarnya itu lebih dekat dengan menunya dibanding orangnya, lebih merata ke orangnya ya. Coba diperhatikan yang lain. Nah, oke, kita ada 0,5-nya, tidak ada standarnya. Coba di standarnya ya. Jadi kita ke foto infonya kayak begini nih, jadinya nih. Oke, nah nanti begini nih, ya. Jadi rapat betul sama makanan. Untuk membuatnya dia lebih besar, itu di-crop sedikit. Ini di mukbang ya, di-crop sedikit supaya tidak terlihat ini seperti infinity, tidak terbatas, seperti seolah-olah masih lebih besar. Nah ini masih ada nih, masih ada sisanya. Kalau ini mau digambarkan lebih besar, dikasih lapak lagi dipiring. Nah, tapi orangnya tetap ada di tengah. Ini triknya untuk mukbang. Makan mie, semuanya dimakan. Besar sekali dirinya, padahal itu lensa optik itu dekat sekali sama makro. Itu hanya apa ya? Permainan kamera. Dan digunakan ultrawide. Ya, atau lensa standar. Kalau ada lensa standar kasih dekat. Tapi kalau menggunakan lensa standar, biasanya kita terlalu rapat karena terlalu dekat. Ya, jadi yang dilakukan itu mungkin didorong sedikit. Intinya kamera begitu rapat dengan makanan, itu metode untuk mukbang. Dan jangan diambil dari atas, ya, mendekat di mangkoknya supaya begitu besar. Kalau di sini ada yang ini padahal kecil loh, kecil dimasuk di mulutnya, tapi karena dekat sekali sama menu, solo ini besar sekali. Oke ya. Ini sosial eksperimen rata-rata ultrawide karena dia takut kehilangan momen, ada lucu, ada yang jatuh, ada yang ketawa, makanya dia lensa standar terus, jangan pernah di zoom sebenarnya ya, kecuali dia objeknya jauh. Pada saat sosial eksperimen atau kayak prank itu merekam terus dalam kondisi lebar atau ultrawide, gambar lengkap dan yang pasti audionya jelas. Sesekali zoom kalau perlu, kalau dia mungkin jauh berjalan atau objeknya targetnya itu agak jauh. Aplikasi ini pernah mengedit sebelumnya. Jadi dari banyaknya aplikasi, saya menggunakan CapCut. Saya juga pengguna CapCut baru belum cukup 1 tahun. Karena sebelumnya kita menggunakan aplikasi Pro di komputer ya. Akhirnya saya menggunakan CapCut, tapi semuanya sama. Metodenya, cara editingnya semua sama. Ada CapCut, ada Kia, ada Filmora, KineMaster, Kase, dan Synapseed, sama semuanya metodenya. Pembahasan juga sama. Sebagai editor video, semua pengistilahan cut itu sama. Render itu semua sama. Set, export semua itu sama. Tinggal kita saja nih, kalau bisa bahasa Indonesia itu mungkin lebih memudahkan kalau aplikasinya terbuka menggunakan bahasa Indonesia. Jadi silahkan memilih, tapi saya memilih merekomendasikan CapCut karena CapCut itu tersedia beberapa template. Jadi kalau kita malas mengedit, ada template-nya. Tinggal kita ambil template-nya dan tinggal kita masukkan hasil video rekaman kita. Itu langsung jadi. Sudah terpotong-potong, langsung sudah ada audionya, sudah ada transisinya. Semuanya juga ada seperti itu, tapi tidak semeriah CapCut karena CapCut itu banyak editor-editor yang mengisi membuat template. Sebelumnya itu bikin template semua dan di store ke CapCut untuk digunakan juga orang lain. Mengapa video Anda selalu burik ketika diupload? Nah, burik ya, kenapa? Ya ini istilah jelek ya. Kenapa video kenapa video Anda selalu burik ketika diupload? Kenapa? Burik itu apa? Jelaskan dulu ini. Burik itu kabur, kasar ya. Ini tidak menjatuhkan brand, tapi ternyata benar ya.
Android itu berupaya bukan Apple itu berupaya coding. Jadi kalau foto-foto yang kita buat, rekaman video yang kita buat itu di coding untuk bisa masuk ke website, namanya coding. Nah, Apple itu membuat jalur terbaik menggunakan coding encoder ke berbagai platform untuk mudah dan tetap jernih tanpa ada kompresi ini. Makanya iPhone itu menggunakan ekstensi HDC atau MOV yang tidak bisa pecah, ya tidak bakal pecah karena mereka memang sudah diasosiasikan untuk mengupload ke media sosial. Sedangkan Android itu lebih mengarah kepada bisa terputar di mana saja. Kalau iPhone itu mau diputar di file 4K dari iPhone, mau diputar di laptop biasa itu susah sekali, ya. Susah terputar. Tapi kalau Android itu mudah terputar, karena tujuannya mereka terbaca di semua device. Sedangkan Android tidak, sedangkan iPhone tidak bisa terputar di MacBook Pro, iPad itu dibayarkan circle-nya mereka saja, peralatannya mereka saja. Jadi memang kalaupun harus keluar itu hanya bisa terupload di media sosial. Jadi mereka bayarkan di situ, sedangkan Android itu tidak fokus. Tapi caranya ada. Bagaimana Android mungkin kalau teman-teman menyebutkannya kamera buri, kamera oke. Caranya ada. Tadi ada di video agar video-video teman-teman ini gambarnya tetap jernih, itu sering-sering hapus minyak kamera. Ya, jadi kalau mau merekam, yang pertama kita lakukan lap dulu. Titip dulu. Ya, dilap dulu. Itu biasa karena debu. Istilah primitifnya itu masa lalu, gitu. Masa lalu itu biasanya ada minyak atau debu. Sebiji 2 biji saja debu ada di optik, depan optik itu sudah bikin berselap, ya, ada flare. Apalagi sampai minyak. Nah, biasa kita foto selfie kamera depan, kenapa kayak ada asap atau ada awan di depanku? Itu karena lagi menelpon dan ada minyak menempel di sini. Dan kalau selfie laki dulu, belum laki dulu, mau kilat, kenapa masalah laki dulu? Nah itu salah satunya. Yang kedua adalah cahaya. Jadi kalau mau ambil gambar, ambil gambar, kita berupaya menghadap ke cahaya objeknya, ya. Dan aturannya untuk supaya lebih tajam, jangan mengedepankan fill light atau cahaya yang full, tapi upayakan cahaya itu tidak dari depan, tetapi 45 derajat dari depan. Kalau kita ada kamera, katakanlah proyektor adalah kamera, cahaya jangan di sini nih, ya, cahaya jangan di sini, tapi miring sedikit, 45 derajat kiri atau 45 derajat dari kanan, supaya ada dimensi. Karena kenapa fotografi itu pada akhirnya dianggap melukis cahaya? Karena tidak hanya sekedar diberikan cahaya, diberikan penerangan, tetapi membuat dimensinya. Kebayang kalau cahaya itu dari depan semua, tidak ada tekstur. Cahaya ini karena tidak terlalu terang, tapi kalau ini mungkin 2000 watt, ini terang semuanya, satu arah dari depan, kita putih semua. Mau pakai baju apapun kita akan tetap putih semuanya, karena sekitarnya dari atas. Tapi kalau kita miring begini, 45 derajat sini, ini cahaya tidak muncul di sini, itu akan jadi bayangan, dan itu akan jadi dimensi, itu akan jadi lekuk, itu akan jadi tekstur. Oh, ada bayangan di sini, berarti dia berbentuk nih, dulunya berbentuk nih. Oh, ada daun, dia agak gelap, berarti berbentuk. Nah itulah seni mengatur cahaya atau seni melukis cahaya di fotografi. Jadi jangan pernah apalagi nih, oke, tanda kutip kalau ada yang pesek. Nah, pada saat ada orang pesek terus cahaya dari depan, itu semakin tidak ada tekstur, ya. Jadi upayakan miring-miring sedikit supaya muncul teksturnya di sini, bayangannya bahwa ya. Tapi kalau cahaya full dari depan, nah itu akan tidak ada, rata aja. Cahaya itu membentuk terang, tetapi bayangan itu membentuk teksturnya. Oke, ya. Kenapa Android selalu iPhone selalu bagus, ya karena mereka diciptakan untuk mengatur sendiri exposure-nya menggunakan sensor. Konten apa yang disenangi oleh TikTok? Nah, ini salah satu alasan kenapa bisa FYP adalah ini semua nih. Dimanapun kita mungkin diterima materi, apakah di YouTube atau di workshop yang lain, akan sama nih. Orangnya alami. Jangan pernah berpikir, saya tadi begini nih, begini merasakan upload di TikTok, upload di Facebook. Kenapa kok gitu ya?
Karena orang tidak merasa pernah merasakan, tidak akan nonton. Ih, receh deh. Tapi karena orang merasakan, orang pernah alami itu lewat di sini, yang betul-betul saya nonton sampai akhir. Jangan kita terlalu egois. Ande bagus kita kok sudah bagus, scroll orang ya. Yang kedua adalah orang rasakan juga. Mungkin kalau tidak pernah mengalami, orang rasakan. Oh iya pernah berada di situ galau seperti itu gitu loh ya. Pernah rasakan juga. Orang suka sama ya. Kalau misalnya kenapa setiap ada orang konten bakso veteran, ini karena paling banyak dominan ke bakso veteran, pasti FVP. Karena banyak pengikutnya. Oke, jadi saya beberapa orang saya sudah datangi, ada tanda kutip memang komersil, ada yang berbayar dan ada yang tidak. Jadi warung-warung besar itu mereka tidak membutuhkan iklan, tidak membutuhkan konten, tidak memanggil kita, tetapi saya harus datang ke situ karena jelas penontonnya. Jelas penontonnya nih saya datangi, sama dengan berita ya, kayaknya ada yang mobil yang jatuh di jalan masjid, datang semua tuh karena penontonnya jelas. Pembaca beritanya jelas nih, pasti orang-orang ada di sini. Datang coba live di situ pasti banyak penontonnya, karena itu yang paling update. Ya, orang yang keempat, orang merasa wajib dibagikan. Nah, orang Bone, orang Indonesia itu adalah orang selalu merasa bahwa saya orang yang paling pertama tahu harus bagikan ini. Merasa percaya diri. Pertama tadi berbartok, bagikan cepat. Padahal sebenarnya banyak sudah tonton. Nah, jadi bagaimana ini membuatnya selalu jadi fresh, buat hal baru, merasa wajib. Sekalipun mungkin ini produknya sama, tapi saya membuatnya dari perspektif lain. Misalnya rapid ini dengan bentuk yang unik ya. Rapid minuman rapid ini satu-satunya mungkin kita di Sulawesi Selatan memproduksi botol minuman seperti ini. Itu banyak yang bagikan mungkin. Tapi kalau saya ubah, ternyata rapid ini adalah buatan orang Bone, betul ya? Ini buatan orang Bone loh, ya ini perusahaan orang Bone. Itu lain lagi ceritanya. Yang bagikan sibuk-sibuk itu ternyata rapid itu orang Bone yang bagikan, karena perspektifnya berbeda. Kalau ada yang sudah kontenkan ini, ada beritaan ini, kamu dengan judul yang sama, dengan perspektif yang sama, saya rasa itu akan ditekan dengan konten yang sebelumnya. Jadi buat perspektif lain ya. Jadi kenapa orang merasa wajib? Ada wajib, baru mau tahu ini. Jadi selalu berpikir informasi ini belum ada yang tahu. Oke, kita pakai itu menjadi headline. Oke. Selanjutnya orang merasa informasi yang dibutuhkan. Kemungkinan orang tidak pernah merasakan hal itu, tetapi harus tahu. Kita merasa tahu, tapi mungkin ini dibagikan karena ada kelompok yang mestinya tahu. Jadi ada lomba tari misalkan. Saya tidak butuh itu, tapi ini penting karena di lingkungan saya adalah banyak penarik, lempar ke penarik. Nah, gitu. Mungkin orang-orang bahas banyak tentang politik karena teman saya banyak orang politik dan ada di FVP dan ini tidak dibahas di grup. Oke, bahas, lemparkan ke mereka. Jadi ini faktor-faktor yang membuat orang-orang share. Jadi yang saya gunakan sampai hari ini ya itu share. Followers tidak bertambah, like tidak bertambah. Ya, komen 5, 10, 20, 15 itu sedikit. Favorit mungkin 200 atau mungkin ada kadang-kadang 1000, tetapi share-nya yang saya butuhkan 500 sampai 1000, 3000 itu yang saya butuhkan. Share-nya ya, dan share itulah yang membuat membuat TikTok merasa bahwa konten ini harus dibantu untuk dibagikan. Karena masyarakat Bone banyak yang bagikan nih, membantu aja. Gitu. Sistem, ya tetap sistem. Tapi yang membagikan itu orang-orang yang sudah diperintah. Ya, ini banyak digunakan oleh media sosial produk atau toko atau kafe itu biasa digunakan FB Pro. Sama di share juga. Di share paksa kalau ada teman-teman punya produk atau ada yang mau digabungkan sama di boosting, di buzzer. Rame-rame ini harus nih. Rame-rame dibagikan. Yang penting tidak kembali ke grup yang lain. Lempar ke grup yang lain supaya dia lebih meluas. Seperti tadi, jangan sekali-kali lempar. Saya selalu sampaikan ke warung, kalau kita penjual bakso Mas, jangan lemparkan di grup atau keluarga data yang ada di Jawa. Berarti FPP di sini kemungkinan akan FPP di Kampung Tak.
Karena kemungkinan konten saya ini agak berbeda dengan gayanya orang Jawa. Jadi bebas makan memang agak beda. Di Indonesia cuma ada 9 orang yang menggunakan metode food vlogger kayak saya gitu loh. Yang lain itu visit kayak saya bilang begini. Saya menggunakan metode iklan yang benar-benar detail ke produk, dan itu memungkinkan orang-orang percaya diri untuk membagikan. Ada uangnya. Dan tentu ada, ya itu ada uangnya. Ada uangnya juga. Ya, jadi sebenarnya saya mengajak ke teman-teman, uang itu tidak hanya muncul pada aplikasi TikTok. Saya selalu ditanya, banyaknya viewers semua GP terus, berapa mau dapat di TikTok? Saya tidak dapat sesuatu pun di TikTok. Tapi dapat dari mana? Ya, dapat dari resto. Ya, itu dapat dari resto. TikTok tidak senang ada transaksi di luar TikTok. Jadi TikTok itu selalu berupaya kamu bekerja untuk TikTok. TikTok tidak mau memanfaatkan, dan saya memanfaatkan TikTok. Saya menggunakan medianya, saya berurusan dengan warung. Saya buatkan bantu UMKM dan kita sebarkan. TikTok tidak dapat apa-apa. Tapi mereka dapat retensinya. Ya, untuk sebagai pengetahuan ya, TikTok dan semua platform apakah YouTube atau Instagram itu berupaya menghabiskan data. Mereka bekerja sama dengan operator seluler menghabiskan data kalian, dan itu akan dilaporkan kembali. Ada 2 juta pengguna, semuanya mengarahkan ke TikTok. Mana uang? Saya gara-gara saya habis semua data. Kalau TikTok berupaya bahwa tidak ada jaringan operator kecuali smartphone yang bisa tembus TikTok, untuk ngomongnya bisa. Nah, tapi karena itu adalah salah satu ladang cuannya, mereka bekerja sama semua platform untuk bisa membantu, dan itu uang ke situ loh. Kalian beli data, habis uangnya beli data, itu ladangnya ke TikTok gitu loh. Semakin sering kalian habiskan waktu untuk nonton dan scroll di TikTok, itu hanya mengalir ke TikTok. Nah, daripada kalian habiskan data untuk nonton TikTok, mending kalian juga terlibat bikin habiskan datanya orang. Gitu ya. Tapi dalam bentuk positif. Nah, konten apa yang disenangi TikTok? Pada akhirnya kalau semuanya sama seperti itu, orang yang suka, yang tidak suka, atau mungkin yang sudah dialami, sudah semuanya, ya saatnya memodifikasi. Bagaimana hal sebenarnya bisa menjadi hal luar biasa, hal sederhana tadi lalu diubah dengan perspektif lain. Bagaimana negatif menjadi hal yang perspektif lain, kalau kita pandangannya sebagai pandangan positif. Oke ya. Kalau sampai di sini ada pertanyaan mungkin untuk teman-teman yang sudah biasa mengelola media sosialnya. Dari teman-teman yang pernah mengelola media sosial, ada pertanyaan nih? Bilang ditunggu dulu nih pertanyaan. Kalau ada pertanyaan kita masuk ke bertanya. Gimana? Ada pertanyaan teman-teman di media sosial? Ini untuk semua ya, apakah di TikTok, apa di Facebook atau di Instagram. Silakan kita perkenalkan nama, status, nomor sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni, alamat Amali Di mana? di Waipopo. Adapun pertanyaan saya Kak, tentang ini, kebetulan di TikTok itu ada beberapa konten saya yang FYP, tapi dalam logaritma dananya atau kayak keuntungan yang didapat itu saya rasa belum ada. Jadi kira-kira misalnya konten yang lama gitu, yang viral, kira-kira itu bisa dapat cuan atau gimana Kak? Terima kasih. Ada konten yang viral, tapi belum dapat cuan. Iya. Ya, jelaskan itu. Nanti penelitian di belakang. Ini di konten TikToknya konten produk affiliate atau multi. Oke. Oke, jadi konten TikTok tadi ada beberapa ya. Yang punya penghasilan itu yang sudah didaftarkan ya. Tadi ada beberapa program di TikTok. Apakah dia
ini harus daftar dulu. Ada di toko yang menjelaskan tentang tempat atau resto, itu bisa diamalkan kalau daftar dulu, boleh. Tapi kalau itu sudah pernah, itu tidak bisa. Harus daftarkan dulu. Nah, terkait dengan pendapatan ini sebenarnya istilahnya komisi, ya, komisi. Jadi ada selisih antara yang didapatkan dari hasil pembelian produknya toko yang kita spill itu dibayarkan komisi ketika dia sudah diterima produknya di pembeli. Itu ada pun mungkin yang disampaikan bagaimana dengan proses sebelumnya. Ada produk upgrade juga tetap harus masuk. Ini bedanya dengan YouTube. YouTube itu kalau sudah masuk di kalangan AdSense itu akan dibayar tahun 2000-an ada videonya, ada iklannya. Teman-teman juga kalau misalnya banyak videonya dan banyak bisa videonya ada harus dibayar di YouTube. Tapi tantangannya besar, ya. YouTube itu tantangan besar karena membutuhkan 4.000 subscriber. 3.000 subscriber sudah turun atau 4.000 jam. Dan itu agak berat. Tapi kalau sudah tembus dua masyarakat itu, apapun yang kita tanyakan itu bisa seperti yang boleh. Nah, cara kerjanya bagaimana? Ini yang membedakan dari yang lain. YouTube itu pada saat kita upload ada tulisan iklan yang tidak bisa di skip. Nah, itu nomor satu. Tidak nonton, mau nonton ada iklan. Nah, itu nomor satu masuk sesi kita. Jadi itu bersih, ya, kondisi. Kalau kita menggunakan apakah orang menonton menggunakan laptop tujuannya. Jadi kalau di beda muncul videonya, di samping itu ada video yang lain ya. Terus ada juga yang kecil bawa video kecil iklan juga ya. Terus juga kecil itu bayaran. Kemudian muncul dan iklan yang kita. Pada saat kita membuka YouTube, terus muncul iklan di sudut kanan itu bayaran juga. Bayaran di bawah dalam bayar. Itu cara kerja itu. Apalagi kalau dari iklan tidak bisa di skip, itu kemungkinan sampai $3. Itu lebih besar, tetapi ada iklan yang bisa langsung di skip, langsung muncul misalnya skip iklan, itu bisa murah. Itu cara kerja. Tapi kalau kita sudah menembus semua ini ya persyaratannya. Nah, kalau di TikTok video itu kalau tidak salah video yang bisa dibayarkan berdasarkan view kalau tidak salah itu 100.000 followers kalau tidak salah 100 atau 300.000 followers baru bisa dibayarkan. Dan itu agak berat. Nah, tapi TikTok menyediakan beberapa fasilitas untuk bisa mendapatkan hal itu, termasuk bekerja sama dengan artis. Kita gunakan audio itu paling gampang. Cuma memang target karena kita bersaing dengan orang-orang di sana, orang-orang di Jawa, orang-orang di luar sana yang aktif juga bermedia sosial. Tinggal kita manfaatkan adalah jangan dibikin konten video yang mau diputar menggunakan audio itu menggunakan konten-konten yang tidak akan menonton orang. Jadi konten mungkin ada bonek, tapi audio yang berbayar. Kita dibayar oleh artis itu karena sudah ikut memviralkan lagunya. Terus ada video MPV kan pakai audio, nah itu kita kena gratis, lagunya gratis. Bisa ke MPV pakai ini lagu MPV iya, tapi karena lagu kita menjadi percontohan penggunaan audio yang lain di global. Kalau ini lagunya nasional, ya Indonesia. Tapi kalau ini mungkin KPI-nya dari KPI se-global, ya yang tonton itu global. Tapi kita tidak mendapat apa-apa. Ya, itu hanya penggunaan audio. Ya. Oke ya, itu terkait dengan audio. Selanjutnya, kalau kita membuat konten, itu ada ikon di sudut kanan bawah. Ada ikon di sudut kanan bawah itu pemegang hak ciptanya. Ada bulan di bawah, sudut paling bawah itu pemegang. Kalau original dari kita itu foto terpasang. Tapi kalau bukan dari kita itu terdeteksi lagunya orang. Nah, tapi kalau dia lihat biasanya itu tidak bisa, harus bisa. Kalau kita konten murni itu biasanya kita miliki, apalagi sudah di-dropkan audio aslinya, ataukah kalau teknik saya di konten itu set up sampai 30% audionya,
tapi musik aslinya tetap terdengar. Tapi karena vokal saya lebih besar dan menutupi, tidak memisahkan sampai 6 detik kosong. Nah, kalau kita bisa di konten kreator 6 detik itu kosong, itu sudah bisa dideteksi AI bahwa ini lagu misian. Jadi tidak ada jeda, itu lebih bagus supaya tidak ada kesempatan era itu mendeteksi, apalagi sudah dimasuki dengan